harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai surgawi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam doa malam pada saat ini. Sebelum kita bersama hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara bisa persiapkan bacaan firman Tuhan yang kita ambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-40. Namun kita akan fokus membacanya pada ayat yang ke-19 sampai dengan 24. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema siapakah Yesus Kristus sesungguhnya, mari kita berdoa. Pada saat ini ya Bapa, pada malam hari ini kami bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh diberkati Tuhan, sehingga kami boleh menjalankan segala aktivitas kami sampai saat ini dengan keadaan sehat, dalam keadaan kuat, semuanya karena Tuhan. Kami juga tetap semangat Tuhan di dalam belajar akan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengarkan dan melaksanakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari kita bersama simak pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-24. Nanti selebihnya Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri sampai dengan ayat yang ke-40. Saya akan bacakan ayat yang ke-19 sampai 24 yang demikian sabda Tuhan. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan dan yang terlebih memelihara dalam hidup
hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku, jika menurut dunia, menurut orang lain, siapakah Yesus Kristus? Tentu kita sering mendengar jawaban atau kata orang lain tentang Yesus Kristus. Mungkin ada yang mengatakan ia seorang nabi yang sama dengan nabi-nabi yang lainnya yang diutus oleh Tuhan. Namun ada pula juga yang mengatakan bahwa ia manusia biasa, ia bukan siapa-siapa. Itulah jawaban yang sering kita dengar. Namun biarlah apa yang mereka katakan itu yang menjadi iman kepercayaan mereka. Namun berbeda dengan apa yang kita imani. Karena ketika kita ditanya, siapakah Yesus Kristus sesungguhnya? Seperti ketika Tuhan Yesus bertanya kepada banyak orang, yang dijawab oleh orang lain berbeda dengan apa yang dijawab oleh Petrus. Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias yang datang dari Allah. Pula kita tentu mengimani bahwa Yesus Kristus bukan sekedar nabi biasa atau bahkan hanya orang biasa. Tetapi Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia, datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Seperti yang disabdakan dalam Injil Yohanes pasal 5. Terlebih ketika kita perhatikan pada ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-24. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa dasarnya kita orang Kristen, orang percaya, mengimani bahwa Yesus Kristus bukan sekedar manusia biasa atau nabi biasa, tidak beda dengan yang lainnya. Kita mengimani bahwa Yesus lebih daripada itu, karena kita memperhatikan juga firman Tuhan yang tadi kita simak dari Injil Yohanes 5. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-9 sampai dengan 21, itulah yang seringkali menjadi jawaban atau alasan orang lain mengatakan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Yesus Kristus itu bukan siapa-siapa, ia hanya manusia biasa. Kalaupun ia nabi, juga tidak lebih besar daripada nabi yang lainnya. Nah, di sana dikatakan oleh penulis Injil Yohanes, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Bukan berarti Yesus Kristus tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan berarti Yesus Kristus itu ela-elu, kalau orang Jawa bilang seperti itu. Tetapi Yesus Kristus datang bukan untuk mengerjakan kehendaknya sendiri, tetapi mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa bagi umat manusia. Kita tahu, di sana dikatakan sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjuk kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya. Artinya bahwa Allah itu menghendaki atau menentukan dirinya sendiri untuk datang menjumpai manusia. Karena hanya dengan menjadi manusia, Allah bisa berjumpa dengan manusia. Dikatakan bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Jadi supaya orang yang sungguh mau mengimani, mau percaya kepada Yesus Kristus menjadi heran, artinya menjadi percaya bahwa Yesus Kristus memang bukan sekedar manusia biasa. Yesus Kristus bukan sekedar seorang nabi, tetapi ia lebih daripada itu. Karena ia sendiri adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Itulah iman kita, iman Kristen, iman orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, pada dasarnya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang hadir ke dunia menjadi manusia tanpa
dosa. Itulah bedanya. Manusia seperti kita, manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, penuh dengan cacat celah. Tapi manusia Yesus Kristus adalah manusia yang suci, manusia yang tanpa dosa. Kalau kita melihat pada ayat 21 dan 22, di sana dikatakan, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati yang menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi antara Allah, yaitu Bapa, dan Yesus adalah sama, yaitu sama-sama mampu membangkitkan orang yang mati, yaitu menghidupkan orang yang mati. Tetapi Yesus bisa membangkitkan siapa yang dikehendakinya, siapa yang berkenan kepadanya. Jadi siapa yang percaya kepadanya, siapa yang hidup menurut kehendaknya, itulah yang dijamin akan dibangkitkan pada hari penghakiman kelak. Bagi barang siapa ketika hari penghakiman belum hadir, belum datang, orang yang percaya sudah meninggal, mereka meninggal di dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang percaya yang masih hidup ketika hari penghakiman kelak datang. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Allah yang berada di surga, yang adalah Bapa, mampu membangkitkan orang mati, maka Yesus juga mampu membangkitkan manusia, siapa yang diperkenan kepadanya. Ia mampu pula mengampuni segala dosa karena Yesus Kristus adalah Allah. Jadi siapa yang dapat mengampuni kesalahan dan dosa manusia? Kalau Yesus Kristus mengatakan begitu, berarti siapakah Yesus Kristus? Ya, bagi kita pasti sudah jelas dan mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi tidak heran ketika Yesus Kristus mengatakan dosamu sudah diampuni. Itu bukan berarti menghujat Allah, bukan. Tetapi ia adalah firman, yaitu apa yang dikatakan oleh Allah sendiri yang telah menjelma menjadi manusia, yaitu firman yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia, jangan terpengaruh apa yang dikatakan oleh dunia tentang Yesus Kristus. Biar orang lain mengatakan apapun, tetapi kita tetap mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia karena kasih Allah bagi manusia. Itulah kasih yang terbesar, kasih yang tiada taranya. Kiranya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juga mewujud nyatakan iman percaya kita, tetap setia, mengimani, memegang kepercayaan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia, Sang Penyelamat dunia. Dan kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Maka niscaya kita yang percaya kepadanya pasti akan mendapatkan hidup kekal. Tidak hanya diberkati ketika hidup di bumi ini, tetapi juga diberkati ketika kita kelak meninggal, kita diberikan tempat yang terbaik dalam Yesus Tuhan. Amin. Mari kita bersama merenungkan sejenak firman Tuhan dalam keheningan, dan saya akan menutup di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan kami pegang, kami imani, karena janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan tidak akan pernah membohongi kami. Tuhan tidak akan pernah mengingkari janji. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk setia, percaya kepada Tuhan.
dan juga mewujudkan kepercayaan iman kami dengan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, terutama di tengah pandemi yang tidak mudah untuk kami jalani ini. Biarlah Tuhan memampukan kami, semoga pandemi cepat segera berlalu sehingga kami dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.